Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 19 November 2021, dalam masa biasa yang ke-33. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, ajarilah kami menghadap Engkau dan menyembah nama-Mu yang Maha Kudus, agar dapat menemukan kedamaian dalam segala tingkah laku kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam Bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu ciri pokok dari mereka yang memiliki bakat berbisnis ialah kemampuan untuk memanfaatkan momen dan tempat untuk kelancaran bisnis. Tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang biasanya juga dipenuhi banyak pedagang yang menawarkan aneka barang dan jasa. Sebab di sanalah mereka memperoleh peluang untuk mendapatkan pelanggan atau pembeli. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, itulah yang terjadi dengan orang-orang dalam kisah Injil hari ini. Bait Allah merupakan arena sentral dalam tradisi bangsa Yahudi, sebab di sana mereka melakukan salah satu kewajiban utama yang ditentukan dalam hukum Taurat Musa, yakni menyembah dan berbakti kepada Allah. Tidak mengherankan jika Bait Allah menjadi salah tempat yang paling ramai disesaki manusia yang hendak berdoa kepada Allah. Kenyataan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pedagang demi kelancaran bisnis mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi Yesus, tindakan jual beli barang di area Bait Allah bukanlah sebuah perilaku yang dapat dibenarkan. Sebab Bait Allah merupakan rumah doa yang mengurus relasi manusia dengan Allah. Karena berhubungan dengan Allah yang kudus, maka Bait Allah selalu merupakan tempat sakral.
Sebaliknya urusan jual beli barang merupakan perkara bisnis yang acap dipenuhi banyak intrik demi mencapai keuntungan yang maksimal. Hal inilah yang ditentang oleh Yesus. Rumah doa diubah menjadi sarang penyamun. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, manusia seringkali sibuk mengurus perkara dunia, sehingga isi kepalanya dijaki dengan hal-hal duniawi semata. Kita pun demikian. Hal yang kemudian membuat kita lupa bahwa relasi dan hubungan dengan Tuhan adalah dasar pokok bagi keberlangsungan hidup saat ini dan nanti. Berdagang dalam arti rohani zaman sekarang adalah bahwa kita begitu sibuk dengan pelbagai macam-macam urusan dunia, sehingga tubuh kita yang merupakan bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus, tidak lagi kita hayati dengan baik, karena kita telah disibukkan dengan pelbagai macam-macam urusan duniawi ini, sehingga kesempatan untuk menjalin relasi yang khusus dengan Tuhan menjadi sirna. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan Injil hari ini kita diajak untuk selalu menyadari bahwa bait Allah yang hidup, bait Allah yang kudus, yaitu diri kita, hendaklah jangan kita jejali dengan hanya pelbagai macam urusan dunia, tetapi hendaklah kita menseimbangkan hidup kita dalam hidup ini. Janganlah pernah kita melupakan Tuhan, dan hendaklah seluruh urusan kita di dunia ini kita letakkan atas dasar dari iman kita kepada Allah. Artinya, dalam menjalani kehidupan di seluruh kehidupan kita di dunia ini, hendaklah Tuhan yang menjadi tujuan utama hidup kita, dan pada akhirnya menjiwai seluruh derap langkah hidup kita. Kalau seluruh hidup kita selalu dasarkan kepada Tuhan, maka yakin dan percayalah bahwa kita akan menjadi bait-bait Allah yang kudus, tempat kediaman Roh Kudus, yang pada akhirnya memancarkan keselamatan kepada siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadikan tubuh kita, hidup kita sebagai bait Allah yang kudus, tempat kediaman Roh Allah, yang pada akhirnya akan mampu mengubah hidup kita dan dunia, karena kita selalu hidup dengan tuntunan Roh dari Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.